penyalipan yang Anda sebut atas diri Anda itu hanya kiasan, belum tentu benar. Ini dibolak-balik lagi. Iya. Penjelasannya berupa kiasan, kiasan ditimpa dengan kiasan, ditimpa dengan kiasan, berarti maknanya juga kiasan. Iya, Makanya saya bingung, kiasan. ini mana nih secara harfiah? Oke, coba penjelasan yang tidak metaforik Memangnya sifatnya, Pak. itu gini Pak, orang yang sudah terkubur tidak akan berbuat dosa lagi. Blunder ini. Orang yang sudah dikubur itu tidak berbuat dosa lagi. Untuk Pak, ini bukan gereja Bapak khotbah, ini dialog. Paham nggak? Sejak kapan orang masuk dalam Kristen tidak dibaptis? Di mana buktinya? Gereja mana yang mengajarkan hal Ya demikian? selama dia mau hidup. Iya. Jadi Jadi berarti malam ini terbukti ya, berarti pembaptisan itu tidaklah penting. Hanya begini iman. Pak, itu tidak dihubungkan dengan penebusan dosa dan pindah agama. Penebusan dosa juga, tapi bukan pindah agama. Bukan seperti kubur itu apa? Baptisan. Baptisan dan penguburan sama Pak. Berarti. Ya sekarang coba Anda kasih bukti di dalam Dia mau masuk Alkitab kubur, kan? bahwa kuburan itu baptisan. Coba Ya, Saya jadi sebenarnya pembaptisan penguburan tubuh lama itu kias atau enggak Pak bahasanya? Atau tindakan nyata? Itu dia Pak yang saya bingung, penguburan. Berarti kan kiasan Pak, kiasan air tadi barusan Bapak ya bilang. ini ya jangan bicara kiasan, bicara katakan saja begini, baptisan itu berbicara. Terus perintah Yesus untuk apa? Pergilah dan baptislah mereka di dalam Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini perintah Yesus. Anda bertentangan dengan perintah Yesus. Sebentar, saya ini bukan pendeta Pak. Ini Yesus Tuhan Anda yang berkata, yang memerintahkan. Jangan lari ke pendeta. Tentara Romawi yang bikin salib saja tidak jadi murid Yesus. Apalagi begini, orang Pak. itu saja. Bagaimana kita memikul salib? Ya melalui pembaptisan. Melalui pembaptisan. Kita menguburkan manusia lama. Sudah sampai di sini sudah. Bapak sudah jawab dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah perdebatan kembali ya antara Rahman Araja dengan saudara Bilun, pendeta Bilun ya dari Kristen, yang mana topik yang dibahas adalah tentang pembaptisan di dalam kekristenan. Nah, melalui perdebatan ini sangat kelihatan sekali bahwa saudara Bilun ini memang tidak mampu menjelaskan secara gamblang tentang keyakinan menurut kepercayaan dia ya, karena Rahman Araja yang selalu menggunakan logika berpikir dan juga berdasarkan Bible itu sendiri akan selalu berbenturan ya dengan apa yang disampaikan oleh Rahman Araja, dan pada akhirnya saudara Bilun ini menyerah dan memang tidak mampu lagi untuk melanjutkan perdebatan ini sampai selesai. Nah, bagaimana keseruan perdebatan ini kita nanti akan saksikan bersama. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta di-share. Begitu juga kita dukung semua channel Islam untuk terus membenteng umat dari upaya pemurtatan serta penangkalan akidah umat Islam. Langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Tapi dosa yang sudah lahir baru. Kalau Anda masih berbuat dosa, berarti omong kosong penebusan.
Iya. Ya kita sudah tersalib, bagaimana saya berbuat dosa? Kita kan diajak untuk Sejak kapan Anda tersalib? Iya. Jadi itu perintah Tuhan bahwa melalui baptisan kita dikuburkan, kita mati dari manusia yang lama, Sekarang hidup begini, dalam hidup yang baru. Jadi begini, kalau Anda mengatakan tadi penebusan di atas domba yang disembelih, nyata-nyata yang Anda mengatakan kiasan, berarti penyalipan yang Anda sebut atas diri Anda itu hanya kiasan, belum tentu benar. Jangan ini dibolak-balik lagi. Iya. Yesus pun kiasan disalib. Tidak, bukan Bukan seperti itu. Mungkin Tidak, begini Pak. Ada dua alat. Kita sesudah tadi kan mengenai dosa keturunan. Saya Gini ya, hanya, Pak, ya. saya hanya, Jadi saya hanya seolah-olah pakai. gini Pak, ada satu bahasa metafor, ya bahasa kiasan, lalu dijelaskan ya Pak ya. Penjelasannya berupa kiasan, kiasan ditimpa dengan kiasan, ditimpa dengan kiasan, berarti maknanya juga kiasan. Iya, Makanya saya kiasan, bingung, kiasan. ini mana nih secara harfiah? Oke, coba penjelasan yang tidak metaforik Memangnya sifatnya, Pak. itu kan cuma satu Eksplisit. ayat aja yang kita masuk ke situ. Itu aja sudah Jangan sah. dibolak-balik lah. Jadi begini Ini main Pak. petak umpet ini, Jadi Pak. begini Pak, kata-kata kiasan di dalam Alkitab banyak. Ya contoh seperti ada ayat yang menyebutkan ya. pada Ini hari konteksnya itu- kan penebusan, Pak. Iya, jadi Ya, ini kan benar. Anda berbicara ini cuma kata-kata kiasan dan Anda mengatakan cuma satu kiasan. Ini saya kasih contoh. Ketika ada ayat yang menyebutkan pada hari itu Tuhan memotong rambut dan mencukur bulu pahanya. Itu benar apa tidak? Ya, ini kan konteks kita mengenai penebusan ya. Kalau Berbicara- soal itu apa hubungannya sama penebusan? Janganlah melebar itu, Pak. Begini Ya, Pak. mari Bang Rama, kasihan Bang Rama. Bukan begini Pak. Kita berbicara begini Pak. Kita berbicara mengenai kiasan. Iya kan? Sudahlah itu melebar, Pak. Nanti petak umpet Bukan. lagi. Bapak Ya, saja kita- menjawab melebar juga. Kita Iya, kembali kepada lanjutlah. kiasan. Kalau memang penebusan, Anda mengatakan bahwa Anda sudah tersalib, itu Ya, kita benar. sudah tersalib. Jadi Oke. Bapak waktu jadi Kristen tahu Ya. nggak apa artinya baptisan? Bahwa dalam Jadi baptisan begini, itu kita Pak. dikuburkan, Pak. Oke. Kita dikuburkan. Aha. Dan kita Ini- hidup dalam hidup yang baru. Saya sudah dapat poinnya. Saya tanya, sejak kapan orang-orang terdahulu Orang yang menerima sudah baptisan? begini, Pak, orang yang sudah terkubur tidak akan berbuat dosa lagi. Belum dari ini. Orang yang sudah dikubur itu tidak berbuat dosa lagi. Untuk begini Pak ya, untuk meneguhkan seorang Kristen yang mengakui dirinya adalah pengikut Kristus, ialah dia harus dibaptis dengan nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Saya baca satu ayat Benar yang apa salah? bersama dengan Kristus bersama. Oke. Saya baca mengenai baptisan ya, kitab Roma. Iya. Jadi begini, Silakan. bersama dengan Kristus kita dikuburkan dalam baptisan Oke. supaya bersama-sama dengan Ya, Dia sekarang kita saya dibangkitkan tanya kepada Bapak. oleh kemuliaan Sekarang- Bapa. Sekarang Jadi- saya tanya kepada Bapak, sejak kapan Henok dibaptis? Ya, ini kan baptisan itu baru Nah. bicara mengenai kelahiran baru, Pak. Itu berbicara mengenai kelahiran baru. Kalau Di zaman baptisan- Yohanes Pembaptis. kalau Bukan baptisan berbicara dan- mengenai penebusan, Pak. Begini, Pak. Tunggu, Pak, Bapak, begini, Pak. begini ya, Pak. Bapak salah mengerti tentang baptisan Pak, pada waktu Bapak masih Kristen. Saya Baptisan itu paham. Saya Baptisan paham, itu Pak. bukan untuk mencuci dosa. Jangan Bapak begini Pak, saya Baptisan tanya. itu lahir baru. Bapak mungkin Kalau Saya- tidak baptisnya muter-muter dioles. bukan Kristen namanya. Pak, Bapak itu begini, Pak. mungkin ditimpuk aja di kepala, tidak Bapak di. sudah putar-putar. Begini Pak, ketika manusia mengakui bahwa ketika dia mengakui Yesus sebagai Tuhan, maka dia menerima tebusan tersebut. Kalau toh memang orang zaman dahulu yang tidak mengenal Yesus dan tidak dibaptis dengan nama Allah Bapa, Baptisan Allah, itu Anak, dan Roh berbicara lahir baru, Pak. Jadi orang biar tidak Ya. dibaptis, dia boleh masuk surga. Nah, Tetapi sekarang kalau saya orang mau tanya, hidup baru, Sejak kapan orang-orang dahulu lahir baru? begini Pak, orang Lahir baru itu kan kiasan Pak. satu Pak, begini. Bapak Ayah. kalau dibaptis, begini, dalam iman Kristen itu orang tidak perlu dibaptis untuk masuk surga. Tetapi Nah, kalau dia mau hidup dalam Pak. hidup yang baru, dia harus dikuburkan manusia lamanya. Sekarang begini Pak. Ada sekarang pengertian, begini. maaf, Pak, begini iya, Pak. iya, sabar, Begini Pak, sabar. ada pengertian dari gereja Jangan- Calvinis bahwa baptisan Ya. pembaptisan itu semacam Ya. jadi orang kalau tidak dibaptis dianggap tidak masuk surga, bukan seperti itu Begini ajarannya. Pak, begini Pak. Baptisan berbicara hidup baru. Iya. Sekarang Jadi begini, akan Pak. ada yang katakan begini ya Pak, kalau Dengar di dulu. di padang Dengar pasir kamu dibaptis pakai apa? Ada yang bilang pakai pasir, saya bilang tidak Pak, perlu begini, dibaptis. Dengar dulu. Dengar Kematian dulu, itu Pak. sendiri adalah baptisan. Pak, ini bukan gereja Bapak khotbah, ini dialog. Paham nggak? Ya, Jadi silakan, sekarang silakan. begini Pak. Ya sekarang saya tanya kepada Bapak. Ya, untuk mentabiskan seorang yang di luar Kristen untuk memasuk ke dalam Kristen Baptisan harus apa bukan dulu, Pak? tanda masuk agama, Pak, kayak sunat, bukan kayak gitu, Pak. Nah, Baptisan ini- bukan tanda masuk oke, agama. oke, Baptisan Pak. itu tanda bahwa kita
hidup dalam kita lahir baru, kita Pak, menguburkan sekarang- manusia lama. Ya, sekarang begini Pak, ini fakta ya, ini fakta dan Bapak tidak bisa kabur lagi dari kali ini. Saudara saya pertama Protestan pindah ke Pentakosta dibaptis lagi, dia lahir baru Ya, lagi. itu Ah, lahir pindah- baru, Pak. Pindah ke Advent lah, baptis lagi. Tidak seperti itu, Manusia Pak. berapa Kalau kali sudah absen itu, kalau dia menganut baptisan Islam, dia tidak akan melakukan itu 2 kali karena dianggap sudah dilakukan. Dan baptisan Jadi itu begini, berbicara begini, Pak. Anda tidak mengerti arti kekristenan. Pak. Anda Kristen itu tidak masuk gereja, tidak tahu apa-apa. Pak, saya mau tanya, kalau Anda mengatakan saya tidak paham dan kekristenan, saya Tidak tanya. apa, masa Anda bilang ada baptisan Oke, Islam 2 oke, kali? Tidak sekarang- ada. Sekarang kita uji emisi, Pak. 1 kali. Kalau Anda sudah Ya. dibaptis Islam, ya datang ke gereja kami tidak Pak. akan dibaptis lagi. Tidak, Pak. Pak, jangan kamu Kalau bohong. baptisan percik itu, Pak, itu jangan berbohong. Jangan berbohong. di itu depan itu saya. bukan berarti dia tidak masuk surga. Maaf, Pak, satu hal ya. Enggak, satu-satu Oh, ngomong. tanyakan ke orang Advent, apakah kalau dia dibaptis percik tidak masuk surga? Masuk surga. Karena apa? Ah. Karena baptisan itu tanda hidup baru, bukan Oke, tanda dia oke, bukan, ya. tidak itu tidak dihubungkan dengan Ya, keselamatan, Oke, dengan sekarang begini, begini. Pak. Oke, sabar. itu Sekarang dihubungkan begini, dengan Pak. pertobatan, Satu-satu bukan dengan begini, keselamatan. Gantian satu-satu. Sekarang begini, baptisan Silakan. baptisan tidak penting ya menurut Bapak. Tidak ya? berhubungan dengan keselamatan, itu Oke. berhubungan dengan hidup baru. Oke, baik. Sekarang Anda saya salah tanya. mengerti. Ya, sekarang saya tanya, di muka bumi ini siapa yang masuk dalam Kristen tidak dibaptis, saya tanya. Begini, Pak, Ajaran ada aja kalau gereja dia sudah mana mau kalau yang dia sudah mau menerima mati umat Kristen bagaimana? tanpa dibaptis? Saya tanya. Kalau dia sudah mau mati tidak perlu Jangan- dibaptis karena kematian itu jangan karena beranalogi dan dengar. Saya jawab. Jawab pertanyaan. Jadi begini, orang Kristen itu kalau dia sudah mau mati tidak usah dibaptis. Karena apa? Dia nggak Karena nanya kematian mati, itu adalah Pak. Dia baptisan. nggak nanya mati. Baptisan itu adalah Dia kematian nggak juga. nanya mati, Pak. Pak, Coba saya tidak jawab. tanya Baptisan itu berbicara Ya. kematian kalau Yang dibaptis. saya tanya, Bukan. sejak kapan orang masuk dalam Kristen tidak dibaptis? Di mana buktinya? Gereja mana yang mengajarkan hal Ya, demikian? selama dia mau hidup baru ya dia harus dibaptis. Kalau kan? orang tua yang sudah Tapi tidak itu mampu jangan berdiri, dihubungkan dengan keselamatan. Pak, Anda keliru dengar sekali. dulu. Dengar dulu, Pak. Jangan dihubungkan itu. Begini, Sesat begini, program. Pak. Dengar Pak. dulu Bang Bilo, jangan Bang Bilo, diputus. Ya, ajaran kita kok dibolak Begini, Pak. ajaran kita di Dengar, Pak. Silakan. Yang penting jangan tumpang tindih gitu. Silakan Yang Pak lain Rama. biar nyimak dulu, Oke. kita kasih waktu ya. Saya tanya kepada Pak lawan saya ini, dari mana Anda mengambil dasar ketika kita menjadi seorang Kristen tanpa dibaptis? Silakan kasih alasannya yang tertulis di dalam Alkitab. Begini, pertama keselamatan itu oleh iman. Itu ayatnya. Bunyinya seperti itu. Keselamatan oleh iman. Jadi iman yang menyelamatkan, bukan baptisan. Tidak ada Oke, ayat baik. yang mengatakan kamu diselamatkan oleh baptisan. Tidak. Oke. Baptisan itu adalah penguburan manusia lama dan tanda hidup baru. Oke. Jadi dan saya hubungkan juga ke baptisan tadi sudah saya katakan kan bahwa baptisan itu adalah kematian. Jadi orang yang mau mati juga sebenarnya tidak perlu dibaptis karena dia mengalami baptisan lewat kematian tubuhnya itu. Dia akan dibangkitkan dalam hidup yang baru pada waktu Yesus datang. Tetapi pada waktu dia masih hidup di dunia ini, dia harus dibangkitkan dalam arti bangkit menjadi hidup baru, meninggalkan dosa, menyelipkan baik. daging begitu, Pak. Ya. Sekarang alasan apa Yesus dibaptis? Ya, Yesus itu dibaptis karena dia menyatu dengan gereja, dengan kita, dengan kami. Dia di situ dia justru dijadikan dosa kan ayat bilang. Jadi dia dibaptis di situ supaya di situ dosa kita dikasih ke dia. Oke, Begitu. baik. Iya. Jadi Jadi berarti malam ini terbukti ya, berarti pembaptisan itu tidaklah penting. Hanya begini iman. Pak, begini Pak. Kenapa Yohanes yang membaptis Yesus bukan Yesus yang membaptis Yohanes? Nah, pertama itu kan Bapak yang mau tanya kan? Nah, kenapa Yesus yang Yohanes yang membaptis Yesus bukan sebaliknya? Itu kan yang Bapak mau tanya toh? Nah, jadi begini, saya jawab ya. Jadi begini, Yohanes itu nabi terakhir. Jadi dia mentabiskan, meneguhkan bahwa inilah sang Mesias. Begitu. Dengan apa? Jadi ada kan orang yang bertanya begini ya. Ini saya jelaskan satu kali. Ada orang yang bertanya begini, kapan Yesus diurapi? Ya, pentabisan itulah pembaptisan dan di situ terjadi penyatuan.
Jadi di situ kita disatukan. Ayatnya ada loh di Alkitab bahwa lewat baptisan kita disatukan dengan Yesus. Kita disatukan dengan apa? Dengan kesuciannya Yesus, dengan kematiannya Yesus. Yesus disatukan dengan kita dalam hal apa? Dalam hal dosa, Pak. Dalam hal dosa dia disatukan dengan kita. Nah, itulah tanda bahwa dia akan dibawa ke atas salib karena dia sudah dijadikan dosa di situ, Pak. Pak, Bapak pengikut Begitu. Yesus kan? Bapak pengikut Yesus kan? Ya, bagaimana Pak maksudnya? Ada nggak ayat dalam Alkitab Yesus berkata, pergilah dan baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Ini perintah Yesus. Anda mengatakan itu tidaklah penting. Ya begini, itu bukan Nah, tidak bagaimana? penting. Saya tidak katakan itu tidak Berarti penting. Anda merubah ajaran Yesus. Maaf Pak, maaf ya begini. Pak. Ya, silakan, supaya tidak Begini, tumpang Pak, tindih. ya. Begini Pak, tidak ada satu sejarah di muka bumi ini orang yang berkata dia agama Kristen lalu dia tidak dibaptis. Ya, karena surat baptisan pun penting di dalam kekristenan. Oke, Yesus pun dibaptis. Nama baptis saya Adrianus. Ketika saya belum dibaptis, nama saya sebagai Adrianus belum sah. Sangat pentinglah baptisan itu. Berarti Anda masuk Kristen tanpa dibaptis ini. Berarti iman dalam kekristenan Anda belum sah karena Anda belum menerima urapan yang disebutkan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Nah, jadi Anda hati-hati ya berjalan. Itu begini Pak, itu Bagaimana, Pak? sesat itu kalau menganggap bahwa kalau yang Bapak katakan itu semua sebenarnya salah Pak. Begini ya. Berarti Yesus yang Baptisan menyesatkan Anda karena Yesus yang perintah. bukan begitu. Begini Pak, saya jelaskan ya. Begini, Silakan, Pak. baptisan itu kalau Bapak bilang soal penting dan tidak penting, saya tidak katakan tidak penting. Tetapi kalau Bapak katakan tidak perlu dibaptis, itu sama saja Bapak katakan tidak perlu berbuat baik dan boleh berbuat dosa. Nah, baptisan itu tanda pertobatan, penguburan manusia lama, pertobatan. Bukan Yohanes menyuruhkan pertobatan. Yohanes Pembaptis menyuruhkan pertobatan. Iya, justru pertobatan itu harus tanda melalui pertobatan. baptisan. Nah, itu pertobatan. Justru pertobatan itu melalui baptisan yang disebut ya. Nama Bapak siapa? Saya tanya. Ya, Bilun Pak, bagaimana Pak? Abilun. Malam ini saya hadirkan Anda kembali bertobat di dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pergilah dan bertobat dan jangan selewengkan ajaran-ajaran itu. Begini Pak, baptisan tidak akan itu saya sudah tanda baptis pertobatan. lagi. Bukan tanda pindah agama. Kalau sunat potong kulit itu, nah itu tanda masuk agama. Jangan samakan itu dengan baptisan. Tidak sama, Pak. Berarti Anda Begitu. ateis kan? Anda ateis kan? Bukan begitu. Kita kan iya. begini, Pak. Baptisan itu tanda bahwa kita menguburkan manusia lama. Tanda justru- penguburan. iya. Ada ayatnya, Justru- Pak. Anda baca justru- Alkitab. Iya. Waktu Kristen baca Alkitab tidak? Justru karena saya baca Alkitab, makanya saya paham. Anda sendiri Nah, sudah kalau Anda baca berarti Anda tahu bahwa itu adalah penguburan manusia lama. bahwa apakah Anda baptisan sudah itu adalah kubur? penguburan manusia lama? Kenapa Anda mengatakan tidak wajib tadi? Jadi Anda begini, mengatakan bahwa Pak. Baptisan itu bukan karena tanda Jangan, agama. bukan tidak wajib. Itu tidak dihubungkan dengan penebusan dosa dan pindah agama. Penebusan dosa juga, tapi bukan pindah agama. Bukan seperti itu, Pak. Tidak secara langsung penebusan dosa. Ya, maksud saya begini, pertobatan. Itu dihubungkan dengan pertobatan. Penebusan dalam arti itu kan begini, Yesus Iya, Yesus benar, Pak. itu disatukan dengan jemaat dalam baptisan. Benar, Pak. Yesus, Iya. saya ulang ya, Yesus disatukan di jemaat dalam baptisan. Disatukan dengan apa? Dengan dosanya. Itu sedang berbicara tentang penebusan. Tetapi dalam Alkitab juga dikatakan itu bukan untuk pencucian dosa, Pak. Maaf, 1000 kali Bapak suluk mandi dalam kolam sungai apa? Ya. Tidak akan mencuci dosa itu, Pak. Itu adalah penguburan manusia lama. Ya. Penguburan manusia lama. Ya, berarti Begitu. penting kan? Berarti penting kan? Baptisan? Ya, itu penting. Tapi pengertian Bapak yang tadi Anda salah. Kenapa tadi Anda mengatakan tidak terlalu penting? Bukan tidak penting, saya tidak mengatakan Tadi kan itu. Anda mengatakan kalau orang sudah tua kenapa Saya perlu katakan dibaptis? itu Oleh sebab begini, itu Pak. di dalam Begini, Pak. kekristenan, dengar Pak. Oleh sebab itu di dalam kekristenan ada dua Kalau orang mau mati, macam baptisan.
Jadi kalau orang sudah tidak bisa diangkat lagi, itu pakai percikan. Begini Tidak Pak, pakai itu tolol percikan. sebenarnya. Karena apa? Karena dia kan sudah mau tolol. mati. Baptisan itu berbicara tentang penguburan. Dia kan sudah mau mati, Ya, sudah tua. berarti kalau Anda Sudah mengatakan- dia dengar, dia sudah di tempat tidur kan, sebentar lagi dikubur kan, Baik. betul tidak? Itu baptisan Oke, atau tidak? baik. Yesus sendiri yang Oke, katakan, aku akan menerima baptisan karena, dan Alkitab menjelaskan dia mengatakan demikian karena baik. dia akan disal. Jadi waktu sesudah Yesus dibaptis Yohanes sudah mati ya. Nah, dia Oke, dalam baik. perjalanan ke Yerusalem mau diserahkan ke Baik. pemimpin agama di Iya. situ dia mengatakan Baik. begini, hatiku sangat Iya. berduka cita Iya. karena aku akan menerima Baik. baptisan. Baik. Nah, baptisan baik. apa? Baptisan di atas Baik. salib. Jadi salib penyaliban Baik. itu adalah baptisan. Baik. Baptisan juga Oke. bukan cuma berbicara. Jadi saya kutip tadi. Jadi baptisan saya berbicara kutip, kematian. ya. Jadi saya kutip tadi, Bapak mengatakan baptisan yang percikan itu, Bapak bilang apa? Bukan Tolong. itu Pak, maaf, bukan percik saya katakan kalau di tempat tidur dia mau dibaptis itu tolol. Kalau dia di tempat tidur mau dibaptis untuk apa? Dia kan sudah mau, sebentar lagi dia masuk kubur. Kubur itu apa? Baptisan. Baptisan dan penguburan sama Pak. Berarti. Ya sekarang coba Anda kasih bukti di dalam Dia mau masuk Alkitab kubur, kan? bahwa kuburan itu baptisan. Coba Ya kasih. itu ada ayatnya banyak Pak. Mana- Bersama mana dengan ayatnya? Kristus kita dikuburkan. Mana ayatnya? Sebentar ya. Berarti manusia 2 kali masuk kubur ya, masuk kubur lambang baptisan dengan masuk kubur liang lahat ya. Ya, Kalau seperti boleh, itu. selagi Pak Dilun cari ayatnya, saya jadi agak sedikit jengkel ya Pak ya. Jengkelnya itu begini, penguburan tubuh lama itu sebenarnya bahasa kias atau tindakan nyata gitu Pak, termasuk dengan fisiknya. Kalau Bapak mengcompare, semisal gini ya Pak ya, pembaptisan itu penguburan lama bahasa kias, tentu tidak ada pengaruhnya orang yang udah mau mati dibaptis, karena baptis itu kan kias penguburan lama. Tapi kalau penguburan fisik, ya jelas. Kan gitu ya Pak ya, kalau menurut nalar saya. Jadi sebenarnya pembaptisan penguburan tubuh lama itu kias atau enggak Pak bahasanya? Atau tindakan nyata? Itu dia Pak yang saya bingung, penguburan itu. Sebentar. Roma 6 ayat 4 ya. Dibacakan. Apa saya bacakan saja ya? Bacakan. Oke. Atau dari 6 ayat 3 kayaknya ya. Atau lebih bagus begini ya, semua ya, dari ayat 1 ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya, begini, sekali-kali tidak, ayat 2 ya, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita dapat hidup di dalamnya? Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu, ini ya ayat 3 ya, dimulai ya, intinya ya, esensinya ada di sini. Atau tidak tahukah kamu, bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan dengan Roma 6 ayat 4 ya, saya ulang. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Jadi ini kalian perlu di-share aja ya. Bagaimana? Saya share aja ya. Share aja. Oke, Oke, begini. aja. Biar Konklusinya, kelihatan. Share aja. Oke, dari begini ya. berbagai macam premis itu Pak, berarti konklusinya Jadi begini. pembaptisan itu tindakan nyata Pak, dikubur begitu ya Pak. Sebentar, kita share supaya enak ya. Ya, Pak. Ini aja atau kita ini aja. Oke. Boleh. Gini ya. Jadi begini ya. Dengan demikian kita telah dikuburkan. Ya, ini ya, bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi baptisan itu berbicara tentang penguburan. Pertama, penguburan Dikuburkan manusia objeknya lama. tanah Pak. Ya, Objeknya itu tanah. ini kan kiasannya air ya Pak. Begitu. Nah, itu Kalau dia. dikuburkan tanah, wah tewas Pak Berarti itu kan orangnya. kiasan air Pak, catat Pak. Berarti kan kiasan Pak. Kiasan air tadi barusan Bapak. Ya, bilang. ini ya jangan bicara kiasan, bicara katakan saja begini, baptisan itu berbicara, jangan bilang kiasan, berbicara. Baptisan itu berbicara tentang penguburan dan Konotasi kematian. penguburan itu apa Pak? Ada kaitannya dengan tanah nggak? Ya, kalau kita di gereja ditimbun tanah mati, Pak. Berarti, Mati, Pak. berarti dikubur dengan air.
Ya itu menggambarkan penguburan. Tapi kalau kayak Bapak Rama tadi katakan, toh Oke, ada silakan orang yang dilanjutkan, sudah tua. Dia katakan toh orang sudah tua, sudah mau ditimbun tanah, sudah mau dikubur, terus dibaptis lagi pakai air. Ah, ini kan keliru, Pak. Pak Bilun, Karena berbicara itu penyempurnaan tubuh jiwa roh pada saat dia mati betulan, dia mati dikuburkan dengan tanah. Pak. Nah, tapi Pak kalau Bilun, sebentar Pak Bilun sama Pak Nihilisme, saya mau bertanya, Pak Nihil ini Kristen atau ateis, Pak? Belum bertuhan. Oh, ateis ya? Iya, sementara mencari Tuhan. Nah, Oke. Silakan Pak. Lanjut Pak Nihil. Sama jadi Pak begitu Bilun. ya, Pak Rama. Jadi bisa mengerti ya, kalau orang sudah mau mati, tidak usah dibaptis di atas tempat tidur, itu tolol. terus Itu langsung aja ya. dikubur. Kalau dia sudah tunggu aja, dia sudah Jadi begini Pak, Ya bagaimana Pak? baptisan itu kenapa saya katakan sangat penting sekalipun orang itu sudah mau mati. Karena baptisan itu salah satu. Kalau orang sudah mau mati Pak, jangan orang Pak. yang harus, bahwa orang yang harus Jangan Pak, kalau orang sudah mau mati tidak orang usah akan Pak. menerima Roh Kudus ketika sesudah orang itu dibaptis. Nah, kalau dia tidak dibaptis, bagaimana Nah, dia menerima? saya tanya ya Pak, dia kalau sudah mati dia dikuburkan atau tidak? Oke, sekarang saya tanya, mana dalilnya ketika orang yang sudah mau mati tidak perlu dibaptis? Ya itu tadi kan saya katakan dia sudah dikubur atau mau dikubur. Kalau anda katakan bahwa Kubur itu berbicara baptisan. Oke, kalau memang kubur itu berbicara baptisan, maka semua kita di muka bumi ini baptisan. Kenapa kita orang Islam yang masuk kubur juga tidak dikatakan sebagai Begini orang Pak, Kristen? kalau sudah di kuburan tanah itu sudah terlambat Pak. Sudah terlambat kalau Bapak tidak menerima pengampunan dosa Justru oleh Yesus. justru dengan menerima pengampunan dosa itu saya harus dibaptis, Pak. Jadi Anda dari tadi mutar-mutar kembali kepada judul. Kalau orang sudah mau, tadi kan Bapak bilang orang yang sudah mau mati toh, orang yang sudah di tempat tidur toh. Justru itu ada namanya percikan, ya, baptisan percikan yang dilaksanakan orang-orang Protestan sekalipun orang masih itu sehat. orang kalau dikubur cuma dipercik di kepala, tidak seperti itu. Tapi bukan kita menyalahkan mereka Pak. Mereka itu benar, mereka diselamatkan kok, masuk surga mereka Pak. Rata-rata orang Protestan di muka bumi ini, Dipercik. seluruh orang Protestan dipercik. Ya, tapi mereka juga masuk surga karena iman, bukan karena baptisan. Justru Rama, saya katakan Pak yang Rama, penting ada baptisannya. Iya, kalau boleh saya tanya sama Pak Dilun. Oke, kalau memang pembaptisan Boleh. tidak boleh dipercikan ya. Itu berarti apakah dia ditenggelamkan atau setengah badan atau sedikit tangan aja, kepala aja? Maksud penguburan itu gimana ya? Kapan Begini, dia Pak, masuk saya dalam jawab golongan ya. penguburan, Pak? Saya Iya, jawabnya bingung. begini ya. Itu yang pokok dia masuk surga tidak. Bagi saya dia dipercik dia juga masuk surga karena iman. Karena kan Alkitab berkata oleh iman. Alkitab katakan oleh iman bukan oleh baptisan. Alkitab katakan oleh iman. Iman tanpa perbuatan hakikat mati, Pak. Ingat, Oleh iman. ketika Anda mengakui Yesus sebagai Tuhan, lalu Anda tidak dibaptis, maka iman Anda sia-sia. Ya Jangan itu Anda mungkin putar-putar kita begini Pak. Jangan Anda putar-putar saya dalam internal Alkitab, Pak. Begini Pak, itu kita anggap saja itu aturan gereja ya, kalau memang itu seperti itu. Tetapi kebenarannya seperti ini Pak. Kebenarannya pembaptisan itu adalah pertobatan dan hidup baru. Seperti yang diajarkan Yohanes Pembaptis. Penguburan Begitu. kan Pak? Penguburan. Nah jadi dia dipercik atau dia diselam, itu yang menyelamatkan dia iman. Bukan percik dan selamnya itu. Selamnya Berarti itu cuma orang berbicara. yang sudah tua boleh Pak ya dipercik. Pak, Kalau orang sudah tua, sebenarnya kalau dia memang sudah mau mati, kan ini jadi argumen kan, sudah mau mati, ya tidak usah lah, kan sudah mau mati. Oh, Pak, Anda masukkan dalam air sama saja itu dibunuh dia, memang dipercepat kematiannya. Bukan begitu, Pak. Saya tidak mengatakan Dipercik silakan aja. Iya. Silakan aja kalau imannya Oleh seperti sebab itu. kalau Anda mengatakan iman diselamatkan hanya iman saja tanpa perbuatan, maka dijawab oleh hakikat seperti mati. Jadi kalau dia mau dipercik silakan aja. Nah, sekarang silakan aja. Tetapi jangan sampai, maaf Pak, tadi begini, dipercik silakan aja, tapi jangan sampai hilang makna arti dari baptisan itu, kita jadi salah mengerti. Jangan begitu. Berarti tadi kan Anda mengakui Protestan itu benar dan mereka masuk surga. Kenapa Anda tidak mengakui yang saya katakan? Justru itu bisa. Kenapa Anda dari tadi putar-putar?
Saya menekankan soal penguburan kan, Kalau memang lebih Tuhan dekat. itu maha kasih dan maha bijaksana, ketika orang semua mati untuk dia mengenal Kristus, dia harus dibaptis dan harus dikatakan bahwa Tidak engkau perlu dibaptis sebenarnya. dengan nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tidak usah Untuk- sebenarnya Pak, tidak perlu. Karena Yesus ada loh, dia mengatakan saya akan menerima baptisan. Siapa saya carikan ayatnya ya? Terus perintah Yesus untuk apa? Pergilah dan baptislah mereka di dalam Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini perintah Yesus. Anda bertentangan dengan perintah Yesus. Sebentar, saya kasih lagi saya share ayat ya, supaya kita pakai data ya. Ya. Oke, sabar. Kita pakai data. Habis saya screen. Saya lagi ya. Share lagi ya. Oke, begini. Jadi oke, sebentar ya, kurang ayatnya ini kayaknya. Kita tambah lagi satu ayat. Soalnya sambungannya nanti putus ini. Oh iya, Sebentar ya, sebentar. Oke, begini aja. bukan pabilun. Oke, Panihilisme. langsung aja. Panihilisme itu jangan ditutup mic-nya. Nanti nggak bisa kebuka gitu Pak ya. Saya bantu amankan aja. Jadi nggak dikelekuk. ini ayatnya ya, Lukas 12 ayat 50. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Nah di sini Yesus waktu itu, ini kan kejadiannya sesudah dia dalam perjalanan ke Yerusalem. Jadi Oke. Yohanes sudah tidak ada, Yohanes sudah dihukum mati ya. Nah jadi dia menerima, tapi dia katakan aku harus menerima baptisan. Maksud dia itu dia akan disalibkan. Nah jadi penyaliban, kematian, penguburan itu adalah baptisan. Jadi kenapa saya katakan kalau di gereja itu orang yang sudah mau mati, mau ngotot-ngototnya mau diselamkan, tidak perlu lah Pak, karena dia tidak akan jadi kesaksian Pak, lagi. Bapak dari tadi putar-putar. Sekarang ini perintah Yesus ya di Injil Matius ayat 28 pada pasal yang ke-19 sampai 20. Ya silakan. Ya, perintah Yesus, karena itulah pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini perintah Yesus, harus dibaptis. Jadi begini, memang kita itu kan memberitakan orang-orang Saya tanya, begini Pak, saya tanya, Anda dan Yesus siapa lebih benar? Ya, kita kan jelaskan Yesus ya. Maksudnya kalau ini kan, Anda dengan Yesus lebih benar, maka ini perintah Yesus. Jadi Anda tidak usah nyibul di hadapan sini. jadi begini, orang banyak loh. jangan salah mengerti bahwa ayat itu seolah-olah mengatakan bahwa tidak tanpa salah baptisan. Anda Begini Pak, saja yang salah. bukan Ini tanpa perintah Yesus. Ya, tapi bukan itu bisa saja diselewengkan nama tidak, Tuhan. ya, itu. karena tidak ada perintah di dalam Alkitab. Begini, Yesus memang- mengatakan sekalipun mereka tidak dibaptis yang penting. Memang kita jujur aja ya, ada Karena pendeta yang kurang mengerti, dia memaksakan baptisan atau memaksakan ini bukan pendeta Pak, ini Yesus Tuhan Anda yang berkata, yang memerintahkan, jangan lari ke pendeta. Ya, jadi begini Ya. Pak. Kalau dia sudah mau mati, sebenarnya tidak perlu lagi. Tapi kalau dia mau dipercik seperti tadi, ya silakan aja. Tapi jangan sampai hilang. Saya katakan jangan sampai hilang pengertian tentang penguburan manusia lama ini, maksudnya pertobatan. Justru kalau tidak dibaptis sekalipun dipercik, maka itu menghilangkan pengertian baptisan. Anda yang mau menghilangkan dari tadi, bukan saya. Begini, kalau dipaksakan seperti itu, orang beranggapan bahwa kalau dia tidak dibaptis, bukan dipaksakan. begini. Jadi Oleh begini ya. sebab itu kan ada baptisan percikan kan hanya celup 2 jari, ku baptis engkau dengan nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kalau memang dia mau meninggal, yang penting meninggal di dalam Kristus, karena Dia sudah tidak tahu dibaptis. itu Pak, begini. Itu. Kalau dia Bukan dia tidak tahu, Bapak yang tidak tahu dan Bapak menentang perintah Yesus yang tadi ayat ini, saya itu berbicara sebutkan. penguburan. Jadi kalau dia sudah mau mati terus Oke, dia, sekarang saya tanya kepada Anda, ini simpel-simpel saja, jangan mutar-mutar sana sini. Jangan memakai logika Anda sendiri tanpa berdasarkan. kalau dia memang mau dibaptis silakan Pak. Sekarang Kita saya tidak tanya. larang. Sekarang saya tanya. Dia mau syarat- percik juga silakan Yes. kita lakukan kok. Sekarang saya tanya kepada Anda, syarat untuk menjadi murid Yesus harus apa yang Yesus perintahkan? Ya memikul salib Pak. Memikul Barang siapa, setiap orang yang mengikut aku Yesus harus tidak memikul me- salibnya. Yesus tidak mengajarkan di ayat tadi untuk Barang siapa mengikut aku, Iya. dia harus memikul salibnya. jangankan memikul tentara Romawi yang bikin salib saja tidak jadi murid Yesus, apalagi Begini, orang Pak. itu saja. Bagaimana kita memikul salib? Ah. Ya melalui pembaptisan. Nah, Melalui paham. pembaptisan.
Kita menguburkan manusia Ya, lama. sudah sampai di sini sudah. Bapak sudah jawab dia sendiri ya. Apa yang Bapak bantah, Bapak juga jawab itu dan Bapak ikut. Sudah, selesai. Ganti topik. Oke. Selesai. Ini di stop Bang Rama karena udah terjawab kata Bang Rama ya. Iya. Terima kasih Pak Bilun. Sebentar saya tutup mic dulu Saya semua. cuma mau sampaikan dia keliru memang tentang baptisan ya. Ke siapa Pak? Biar saya bukakan mic salah satu dari mereka. Ya, menurut pemaparan dari Pak Bilun tadi, Oke, Pak Bilun ya, saya buka mic Pak Bilun ya. ya ke Pak Bilun, saya melihat Pak Bilun sangat menguasai ya, yang terkandung di dalam keterangan Bible. Ya, berikut dengan penjelasannya. Saya mau bertanya ke Pak. Kurang kedengaran, Pak. Tolong di. Udah jelas ya Pak ya? Ya, silakan. Ya, saya melihat Pak Bilun kan memang menguasai ya pemaknaan itu yang berdasarkan keterangan di dalam Bible yang metaforik itu bahasanya. Pertanyaan saya, apakah semua orang Kristen berhak memaknainya? Atau Boleh diperjelas suaranya, Pak? Minta maaf ya, kurang kedengaran sama sekali, Pak. Udah jelas belum? Ya, bisa. Ya, pertanyaannya, apakah semua orang Kristen memiliki hak untuk memaknainya, atau ada sebenarnya Pak orang-orang khusus Pak yang diizinkan gitu ya secara hukum memaknai keterangan Bible itu Pak yang metafor tadi? Ya, sebenarnya kita kan mesti berdoa dulu ya setiap kali kita mau mempelajari itu. Nah, jadi kita meminta bimbingan Tuhan. Kita kan meminta ya tuntunan Roh Kudus. Seperti itu. Jadi kita bukan siapa-siapa aja yang bisa memaknai, dan kita juga ada juga tetua-tetua rohani ya begitu. Unsur lain ya Pak ya. Ya, guru begitu ya. Ya, kalau Bapak, berarti kalau misalnya roh ya, oke, roh itu yang menuntun tadi ya. Kapan ya roh itu menjadi validator gitu, bahwa valid nih pemaknaannya ini sebenarnya? Apakah ada suara-suara atau seperti apa Pak yang menjadi validatornya? Ya, bisa saja ada suara-suara, tetapi karunia kan ada 9 karunia roh ya, 9 karunia roh. Ada karunia yang namanya hikmat. Dan ada karunia pengetahuan. Kalau karunia pengetahuan, marifat itu kayak Bapak ya, bisa tiba-tiba saya dalam sekejap saya tahu, oh ini latar belakang orangnya, hidupnya begini. Kemarin misalnya dia baru ngapain aja, sama dia baru berbuat dosa. Nah itu yang karunia roh, ada yang seperti itu. Itu digunakan dalam pengembalaan ya. Itu digunakan dalam mengembalakan jemaat. Jadi apabila ada jemaat yang dia punya masalah, saya khotbah, bisa tiba-tiba ya mengena, karena ya saya sudah dikasih tahu orang itu begini. Nah itu tidak perlu mendengar suara. Nah itu ada juga karunia hikmat, kita bisa tahu begitu. Dan kalau kita tidak dapat itu ya kita sebaiknya dengarkan orang aja yang lebih dewasa rohani, guru-guru lah. Kalau gitu. begitu kan begini Pak, pertanyaan terakhir ya Pak ya. Kalau memang ada sesuatu yang mungkin tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dideskripsikan, namun kemudian bimbingan itu terasa nyata ya, saya ikutin alurnya. Ada semisal Pak, 2 orang ini ya, memang sama-sama ahli teolog semisal, dan mereka menggunakan roh-roh itu tadi memberikan makna. Tiba-tiba ketika dibenturkan, makna mereka berbeda. Apakah roh juga banyak gitu Pak ya? Roh ini terdiri dari bermacam faham dan ideologinya, sehingga ketika memberikan petunjuk lewat telinga mereka, lewat nalar mereka, ada yang berbeda gitu Pak pemaknaannya. Begini, sebenarnya di dalam kekristenan kan kalau kita punya 2 aliran, Katolik dan Protestan ya, seperti itu. Dan kemudian aliran Protestan itu dia mempunyai banyak mazhab atau denominasi. Tetapi dalam kredo gereja itu mengatakan bahwa aku percaya kepada gereja yang kudus dan Katolik. Katolik itu artinya Katolikos, universal. Universal artinya dia tidak hanya terdiri dari satu golongan, atau dia tidak hanya satu golongan saja. Jadi dia ada berbagai mazhab. Jadi di situ bahwa kita harus mengakui bahwa gereja itu meskipun banyak organisasinya, tetapi dia adalah satu, seperti itu. Jadi kita kayak ada Pentakosta, ada Calvinis ya. Nah, Protestan itu ada Calvinis, ada Pentakosta, ada aliran Baptis,
Nah, tapi itu semua adalah aliran Protestan. Bukan dia sudah Pentakosta lain, ini Baptis lain, tidak, sama-sama Protestan. Begitu, dan itu sudah diikrarkan dalam kredo gereja. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, atau dalam bahasa Katolik suci dan Katolik. Nah, dan mengenai perbedaan mazhab ini, kita punya mazhab yang inti ya. Ya, pertama-tama bahwa kita sama-sama itu meskipun berbeda dalam hal-hal lain, kita misalnya dalam baptisan ya, tapi kita sama-sama percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Kita sama-sama percaya Alkitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama yang terkanonisasi ini adalah 66 kitab. Nah, jadi kita punya sudah dapat begitu secara rinci. Jadi kita ada kesamaannya. Kesimpulannya begini, Pak. Gereja-gereja itu kan mempunyai roh-roh juga, Pak. Tentu kenapa ada perbedaan? Apakah roh itu juga berbeda-beda ya, Pak? Berarti ya. Begini, itu kan kalau cuma dalam hal mazhab, yang penting kita tidak disuruh saling membunuh, saling mengkafirkan, saling menjatuhkan. Iya, Pak, perbedaan itu Pak, catat garis bawahi Pak, perbedaan itu berdasarkan dari roh atau bukan, Pak? Itu gereja itu kan sudah dikatakan dalam Alkitab bahwa memang harus ada perbedaan. Justru melalui perbedaan itu kita menjadi dewasa, kita makin mengerti, kita makin tekun belajar, begitu. Dan itu kita kan tetap satu, kita harus saling menerima, saling mengasihi, seperti itu. Bukan perbedaan itu yang memisahkan kita, tidak boleh itu. Begitu, karena di hadapan Tuhan Yesus cuma ada satu gereja, tidak ada banyak gereja. Organisasi ada banyak, tapi di hadapan Yesus cuma ada satu gereja. Terima kasih, Pak. Itu aja, Pak. Begitu. Ya, barangkali itu aja, Pak siapa tadi yang apa? Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Dan saya Yusuf, Pak Nihilisme. Ya, Pak Yusuf. Nanti kalau bertanya kembali, silakan tiket atau resan kembali, Pak ya. Lanjut. Saya mau tanya tentang dosa waris tadi. Pertanyaan saya, apakah ibunya Yesus itu termasuk berdosa? Silakan. Ya, namanya semua manusia itu pasti kan mewarisi dosa ya, seperti itu, mewarisi sifat-sifatnya. Cuma ada orang yang dia juga taat oleh firman Allah, firman Tuhan. Jadi begini ya, sifat dosa itu bisa kita kalahkan dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Tetapi ini belum membawa kepada keselamatan, hanya membawa kita kepada ketaatan, kita menjadi orang baik. Jadi agama itu akan menuntun orang menjadi orang yang baik, tetapi belum akan membawa dia kepada surga atau keselamatan. Begitu, Pak. Ya, begitu. Saya tidak bisa. Jadi dia seorang yang taat ya, Pak. Dia seorang yang taat pada firman, tetapi belum bisa kita katakan bahwa diselamatkan. Tetapi setelah Yesus mati kan lain ya, begitu Pak. Iya, tadi kan Bapak bilang bahwa dari mulai Adam, kejadian Adam. Ya sudah begini Pak, sudah saya jawab itu. Dan mengenai Maria ya Pak, mengenai yang lain-lain sebaiknya Bapak putar aja kembali, nanti rekamannya ini ada. Oke. Berarti karena Maria, sudah kita bahas. Ya, oke. Berarti Maria tidak berdosa. Ya, dia mewarisi dosa juga. Dia orang berdosa. Tapi dia seorang yang taat kepada firman. Tetapi ini belum menyelesaikan dosa. Kecuali sesudah Yesus mati, terjadi penebusan. Dan disitulah dia jadi warga sorga. Begitu, Pak. Oke. Saya mau lebih pertajam lagi. Ini pandangan Bapak atau pandangan semua Kristen? Bahwa Maria itu berdosa? Ya, itu pandangan garis besarnya semua Kristen pasti sama, Pak. Baca aja di Alkitab, Pak. Semua Kristen mengatakan bahwa Maria adalah orang yang berdosa, ibunya Yesus ya. Ya jelas aja, Pak. Semua manusia kecuali Yesus ya. Al-Quran juga mengatakan begitu ya. Kecuali Yesus, kecuali Isa ya, Pak. Al-Quran juga begitu. Jadi tidak usah menyimpang dari Al-Quran, Pak. Tidak, saya tidak menyimpang. Kan Yesus sendiri berkata, ya, pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Hanya Isa buah saja, yang Pak. tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Berarti kalau Maria itu berdosa, berarti Yesus juga berdosa. Yesus kan juga anaknya. Ini petak umpat. Berarti ini, Yesus kan putar aja Pak yang tadi. Saya sudah capek nih, sudah. Adalah pohonnya. Ya sudah mau pagi ini Pak. Nanti kita lanjut lagi ya Pak. Nanti kan ini kan? Sudah ke teman-teman yang lain aja. Itu sudah kita jawab tadi kan balik-balik. Ini sudah lebih dari 2 jam ini mengenai dosa waris Pak.
Pindah Iya, topik aja. Saya Pindah dong, topik. Kalau saya mau dong. tahu nanti diputar lagi. harusnya Bang nih Yusuf, Bapak saya jawab dong. bahwa pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Itu Tuhan sendiri yang berkata. Berarti Maria adalah orang yang berdosa. Berarti dia memiliki anak yang juga berdosa karena Maria juga makhluk yang berdosa. Itu bertentangan dengan Al-Quran, Pak. Kok bertentangan dengan Al-Quran? Ya, dengan ajaran Islam juga bahwa Yesus itu, Isa itu tidak berdosa. Gitu aja ya Pak, jangan diperpanjang petak umpet ini Pak. Bukan. Putar aja lagi Pak. Saya kan membacanya berdasarkan Alkitab Udah Bapak. gitu, ya gitu aja. Bahwa di Apa saya Alkitab jawab? bahwa di Alkitab Bapak mengatakan bahwa pohon yang Ya, baik silakan akan menghasilkan aja, Pak. buah yang baik. Bapak, Sementara silakan pohon aja. yang tidak baik akan menghasilkan buah tidak baik. Ya, Kalau silakan Maria aja. itu tidak baik, berarti juga anaknya tidak baik. Ya itu menurut Bapak. Silakan aja Pak, kita hormati pendapat dan pemikiran Bapak. Silakan. Oke, terima kasih Bang Bilun. Silakan. Terima kasih host. Bang Oke. Yusuf. Saya Terima Bang kasih. Yusuf. Sama-sama. Pak Bilun masih ada waktu Pak Bilun Ya, karena saya- Bang Rama meminta Ya, saya kalau- membuka mic-nya. Ya silakan. Kalau Bang tadi Yusuf, kan Bang Yusuf, saya dong 5 menit aja. 5 menit aja mau nanya sama Bilun. Silakan Bang Yuas, Ya, silakan. Karena Bang Yuas ini apa? Lama nggak muncul. saya lihat kalau memang masih sudah dijawab tadi ya kita kan putar aja rekamannya. Tapi kalau masih ini ya kita coba jawab, ini kan sudah capek juga. Ada hal yang mau saya tanyakan sama Bang Bilun. Bang Bilun tadi menyinggung Isa Al-Masih. Apa yang Bang Bilun tahu dengan Nabi kami Isa Al-Masih? Wah, lain kali aja itu Pak. Kita sudah melebar terlalu jauh. Nah, tadi kan Lain kali aja. ngomong bahwa Isa Al-Masih itu di Al-Quran begini. Apa yang Bang Sudah, Bilun? gantian dulu Pak yang bahas. Kita kan sudah bahas dosa waris, sudah bahas baptisan tadi. Ini saya tidak membahas dosa waris. Anda jangan Ya, lapisan kita lagi. ya, tapi kita tidak pindah topik lain juga. Capek Pak. Udah berapa jam saya? Iya, Sudah tapi 3 Anda- topik saya bahas nanti. Kalau Anda mau menyinggung Al-Quran, harusnya Anda memahami apa yang Anda ketahui dengan Ya. Isa Al-Masih. Ya begitu aja Pak. Kita tidak lanjut Nah, lagi. ini tidak konsekuensi. Nanti lain kali Pak kita bahas. Lain kali kita bahas itu. Oke, Nanti Bapak oke. catat saja kan ini nama saya. Nanti kita ketemuan lagi sini kan. Kita bahas lagi itu. Makanya Bilun, kalau Anda ditanya tentang kekristenan, nggak usah menyangkut Isa Al-Masih. Nah ini kan Kalau tadi Anda orang tidak memahami Isa kan Al-Masih, orang tadi yang nanya kan orang Muslim dan dia juga nanyanya ya iya, menyimpang saya dari Muslim. imannya dia. Saya Muslim. Ya sudah gitu aja ya. Sekian ya. Nanti Kita dulu, udah perpanjang. nanti dulu, belum intinya ini, belum intinya. Sudah Saya Pak. juga like- Sudah banyak saya bahas. Nanti capek saya Pak. Bukan. Dua topik saya sudah bahas. Saya jangan lagi kayak gitu dong, jangan maraton kayak gini. Gitu aja Pak. Sudah Aduh, 2 topik saya bahas. Yang lain dulu Mungkin Pak. ini Ajak yang lain dulu. Bang Yuas, Pak Bilun mungkin sepertinya dia mau istirahat karena Ya sudah. Kabur deh tuh, alasan aja nggak bisa jawab deh tuh. Ya saya kabur capek Pak. Makasih ya Pak. Selamat malam semuanya. sudah. Nah, demikianlah saudara semuanya, kita sudah simak perdebatan singkat ini ya antara Ramana Raja dengan saudara Bilun. Dan seperti biasa setiap orang yang berdebat dengan Ramana Raja akan selalu kesulitan, karena memang kita akui bahwa Ramana Raja ini sangat piawai dalam bermain logika untuk meluruskan pemahaman yang irasional dari saudara-saudara seberang sana ya. Karena kita sebagai umat muslim mempunyai ajaran yang sangat rasional dan berlogika ya, yang sangat gampang serta mudah dipahami menurut akal pikiran kita sebagai manusia. Nah, saudaraku semuanya, mudah-mudahan video tadi semakin memperjelas ya perbedaan bagaimana suatu ajaran yang benar, yang rasional dengan ajaran yang irasional atau dogma ya, yang selalu berada di dalam kotak karena belum bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.